Gagal bayar di aku laku selama 8 bulan, apa sih yang akan terjadi dan kira-kira resikonya apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait soal aku laku ya. Resiko gagal bayar dan telat bayar di aku laku itu sebenarnya apa? Dan kira-kira apakah dampaknya sangat besar? Dan harusnya kita bagaimana? Kalau kita udah telat 8 bulan, kira-kira apa sih yang harus teman-teman lakukan selanjutnya? Ya, jadi mungkin ini bisa jadi gambaran buat teman-teman yang baru galbay di aku laku juga, agar tidak terlalu takut, tidak perlu gelisah, karena kita sudah ada gambaran ke depannya, resikonya apa aja. Oke, jadi yang pertama-tama teman-teman yang perlu tahu ketika kalian telat bayar di aku laku, udah pasti akan ada banyak telepon-telepon yang masuk untuk melakukan penagihan. Bahkan sebelum telat bayar, kayak mendekati jatuh tempo, itu sudah mulai banyak tuh telepon-telepon. Yang mana telepon itu biasanya juga robot yang melakukannya, bukan manusia asli. Logat-logatnya kelihatan sih kalau itu robot. Nah, dari sini ada beberapa hal yang teman-teman harus pahami. Bahwa sistem mereka itu sudah cukup canggih dan juga cukup lengkap. Wajar aja kalau kita terus-terusan mendapat penagihan dan telepon. Itu wajar, nggak usah terlalu dipusingkan. Nah, selanjutnya, teman-teman akan melalui proses di mana nanti kalau udah telat beberapa hari, akan ada menghubungi dan ini real manusia. Di mana ya akan ada sedikit dalam tanda kutip ancaman-ancaman kalau akan ada tim lapangan yang datang ke rumah, entah mau menjemput uang, atau mau melakukan penagihan, dan lain sebagainya. Tapi dari sini, teman-teman tidak perlu khawatir dulu, karena tidak mungkin telat beberapa hari, DC sudah datang. Itu tidak mungkin terjadi. Nah, selanjutnya, kalau sudah berlalu 1 bulan, 2 bulan, kemungkinan besar DC lapangan aku laku memang akan datang. Tapi, nggak semua DC-nya itu galak. Nggak semua DC-nya itu terlihat kejam. Nggak semua DC-nya itu terlihat preman, enggak. Ada DC-DC yang baik juga. Tinggal kita itu harus tahu dan harus pahami. Kalau DC-nya datang, ya udah, datang aja. Dan kita bisa tanggapi mereka dengan baik-baik juga. Katakan sejujurnya, jika memang masih belum ada uang, nggak perlu ditutup-tutupi, nggak perlu merasa takut-takut kayak gimana, nggak perlu. Karena ya tugas DC memang datang untuk menagih, dan mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan apapun, seperti kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, ataupun mungkin juga menyita barang kalian, mereka tidak diperbolehkan. Nah, biasanya kalau udah telat 8 bulan, itu kemungkinan besar DC sebenarnya kalau udah datang dulu-dulu nggak akan datang lagi. Dan bahkan mungkin di bulan ke-6, ke-7 itu sepi HP kalian nggak ada penagihan. Tapi tiba-tiba akan ada penagihan lagi nggak? Jawabannya kemungkinan ada. Tapi ya nunggu waktunya. Ya, jadi selama 8 bulan itu apakah orang akan masuk ke pengadilan? Akankah dituntut ke polisi dan lain sebagainya? Jawabannya enggak. Jarang ya, banyak yang telat udah berbulan-bulan bahkan tahunan, itu masuk ke pengadilan aja enggak. Ya mungkin ancaman somasi dan lain sebagainya, itu ada. Tapi untuk proses selebih lanjutnya, jarang terjadi teman-teman. Ya, oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap tenang buat kalian yang lagi gagal bayar dan telat bayar. Nggak usah takut, nggak usah panik. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.